Pilihan Pak dosen untuk lektor kepala itu tingkat keberhasilannya lumayan tinggi, 65,48%. Ini data terakhir di 30 April 2020. Sedangkan tingkat keberhasilan untuk untuk guru besar itu memang hanya 34,52%. Jadi memang hanya sepertiganya. Nah, oleh karena itu, menyikapi kegagalan itu, buat saya harusnya keberhasilannya itu di atas 90%, baik untuk lektor kepala maupun untuk guru besar. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah atas arahan Pak Dirjen, Pak Prof. Nizam. Pertama, karena minat atau pengusul guru besar dan LK itu sangat banyak, jadi kalau Prof. Nasir memberlakukan 45 hari sudah ada penilaian, saya kurangi 5 hari, Pak. Sejak saya tuh tadinya malah 90 hari, kemudian oleh Prof. Nasir dikurangi menjadi 45 hari. Sejak Januari saya kurangi 40 hari untuk guru besar dan lektor kepala, sejak diajukan harus sudah ada keputusan. Kemudian saya melakukan beberapa area perubahan untuk mengantisipasi tingkat kegagalan yang semakin tinggi. Paling tidak ada 5 area perubahan yang bisa kita pangkas, yang bisa kita perbaharui melalui skema pedoman baru. Tetapi masalahnya atas permintaan beberapa pengusul dari perguruan tinggi maupun dari perguruan tinggi mitra, maka pemberlakuan PO 2019 atau 2019 plus itu kami tunda sampai dengan 30 Juni 2020. Nanti kami akan singgung sedikit perubahannya di mana. Paling tidak ada 5 yang berubah. Pertama, di rincian aktivitas perguruan tinggi. Ya, di rincian aktivitas perguruan tinggi itu akan mengalami perubahan di mana bahwa sesuai dengan semangat Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan keputusan Menteri, Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2020. Kalau kita lihat di pasal-pasal pengabdian itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa, dan ini menguntungkan para pengusul untuk lektor kepala dan guru besar. Kenapa? Karena esensinya nantinya syarat untuk mendapatkan guru besar dan lektor kepala tidak semata-mata pada pemenuhan karya ilmiah internasional semata, tetapi juga bisa digunakan untuk karya fenomenal lain. Ada tipe-tipe dosen atau tipe-tipe peneliti yang cenderung tidak mempublikasikan atau cenderung mengalami kesulitan pada saat publikasi, sehingga kami hargai itu dengan karya lain. Jadi misalnya pekerja seni atau pekerja hukum itu mungkin prestasinya atau profesinya di bidang penanganan kasus itu menjadi fenomenal daripada dia mempublikasikannya di jurnal-jurnal internasional, dan ini dihargai setara nantinya. Sehingga ada komplementari, ada pilihan-pilihan bahwa untuk memenuhi syarat guru besar dan lektor kepala tidak selalu harus dengan karya ilmiah. Itu nanti setelah pemberlakuan PO baru, yaitu setelah 1 Juli 2020. Nah, berikutnya ada syarat-syarat tambahan. Ada syarat-syarat tambahan itu misalnya syarat tambahan itu untuk yang guru besar itu minimal pernah mendapatkan hibah kompetisi, pernah menjadi reviewer di jurnal internasional selama 2 tahun berturut-turut di jurnal yang berbeda, atau pernah membimbing mahasiswa minimal sekian orang, nanti ada klausulnya, atau pernah menguji mahasiswa doktor. Jadi pilihannya banyak nantinya. Ini supaya kita bisa memanfaatkan momen itu, karena kita yakin bahwa setiap dosen punya kecenderungan masing-masing dan punya privilege untuk melakukan hal yang diyakini akan berkontribusi pada masyarakat, pada bangsa, dan pada negara. Nah, kembali ke kebijakan. Ini di slide ini di 2020 awal
dikatakan bahwa usul profesor itu tolong diusahakan 1 tahun sebelum masa usia pensiun atau batas usia pensiun. Walaupun kenyataannya kami terima banyak usia pensiun, banyak guru besar diusulkan itu yang hanya 1 bulan. Bahkan terakhir kami terima hanya 2 minggu sebelum pensiun dia mengajukan. Sehingga agak kalang kabut menerimanya. Tapi tetap kami proses, hanya kami butuh pernyataan andai kata nanti dalam penilaian awal itu gagal, maka itu akan menyulitkan kami. Karena untuk proses berikutnya itu butuh 15 hari. Biasanya kami ambil jalan yang fresh track gitu. Jadi begitu usul dosen kami terima, yang harusnya 15 hari baru mulai dinilai, itu kami langsung nilai saat itu juga, biasanya paling besoknya atau 2 hari. Jadi kami sering melakukan tugas-tugas yang mendadak kalau pengusul itu sudah mendekati batas usia pensiun. Nah masalahnya ketika kalau mereka lolos langsung tim besar lolos, tim karya tulis loka karya lolos itu mereka menguntungkan masih bisa diangkat. Tapi kalau di pertama saja sudah gagal itu agak sulit untuk memenuhi sampai ke sebelum batas usia pensiun. Apakah ada yang berhasil? Beberapa berhasil dan beberapa juga sempat pending. Bahkan ada yang berujung di di komplain lah. Ada komplain karena padahal dari awal memang kita memberlakukan bahwa SOP-nya pengusulan guru besar itu paling tidak 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Nah, bagaimana dengan penanganan tata kelola kami? Karena banyaknya permasalahan yang terjadi pada saat penilaian, kami sediakan mulai tahun ini sediakan komisi banding. Jadi banding itu, nanti tolong slide berikutnya Mas Ridi. Nah, di sini, jadi begitu penilaian PAK di level pusat itu artinya start kami adalah start point kami ketika usulannya kami terima. Nah, ini seringkali masalah-masalah sepele ya, masalah-masalah sepele dari pihak universitas mengajukan, diupload tapi tidak diklik. Sehingga sebenarnya tidak terkirim datanya. Atau diklik tetapi dokumennya tidak bisa dibuka. Dan itu sering kali terjadi. Sehingga pada saat penilaian mengalami hambatan. Nah ini SOP-nya. SOP-nya ketika penilaian pusat gitu, penilaian pertama itu 15 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap atau dokumen kami terima dalam bentuk online. Nah kami nilai di tim besar. Setelah tim besar lolos, maka 15 hari kemudian 2 kali penilaian, kami lakukan loka karya. Loka karya itu berarti penilaian kedua, baik untuk lektor kepala maupun untuk guru besar. Nah, di loka karya ini hasilnya banyak yang tidak sesuai dengan yang penilaian pertama. Kenapa? Karena di penilaian kedua itu lebih sangat detail. Sangat detail, baik terhadap persyaratan-persyaratan khusus maupun persyaratan-persyaratan umum. Nah, apabila dalam loka karya itu berkali-kali 2 kali gagal, maka kami lakukan audiensi. Audiensi itu biasanya kami pertemukan antara reviewer dengan pengusul didampingi oleh pimpinan perguruan tingginya. Supaya apa? Supaya di situ pada sesi itu ada solusi yang disepakati antara reviewer dengan pengusul. Misalnya kalau terkait masalah jurnal, disarankan jurnalnya apa? Kalau terkait masalah uji kemiripan, solusinya bagaimana? Kalau terkait kurangnya pemenuhan syarat akredit, misalnya bagaimana cara solusinya? Itu ada solusi, jadi tidak semata-mata menilai hitam dan putih, salah dan tidak, tetapi juga mencari solusi bagaimana supaya mempercepat proses pemenuhan syaratnya, atau baik melalui syarat khusus maupun syarat umum. Nah, kalau dalam audiensi terjadi deadlock, misalnya deadlock itu misalnya antara pengusul di perguruan tinggi dengan reviewer tidak sepaham atau tidak mencari kata sepakat, maka kami sediakan komisi banding. Maka kami sediakan sesi banding. Nah, pada saat sesi banding ini
nanti para pengusul atau rektornya, pimpinan perguruan tingginya boleh mengajukan kepada Dirjen Dikti untuk dilakukan mediasi banding. Nah, ketika banding ini ada 9 orang di situ, salah satu diketuai oleh Pak Dirjen Dikti, saya juga terlibat di situ. Nanti para pengusul materi bandingnya akan kita uji di situ. Apakah yang salah persepsi adalah reviewernya, apakah yang salah persepsi adalah pengusulnya. Nah, pada saat banding itu nanti komisi banding dapat mengundang atau dapat memanggil pendapat ahli untuk mendapatkan second opinion. Nah, disitulah akan diputuskan. Nanti apakah nanti sebenarnya itu diloloskan atau tetap tidak diloloskan. Kalau diloloskan, maka dia langsung mendapat angka kredit. Ditandatangani oleh Pak Dirjen kalau guru besar, dan kalau lektor kepala yang tanda tangan Direktur Sumber Daya, yaitu saya sendiri. Tetapi kalau dalam banding itu dinyatakan kalah, berarti tetap harus mengulang atau memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan oleh reviewer sebelumnya. Nah, setelah penetapan angka kredit, baru kita kirim ke Biro SDM untuk ditetapkan surat keputusan guru besarnya atau lektor kepala. Lektor kepala lebih simpel karena yang menandatangani cukup kepala Biro SDM, sedangkan guru besar masih melalui satu tahap lagi karena yang menetapkan adalah Pak Menteri langsung. Ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak boleh diwakilkan. Paling tidak untuk saat ini. Nah, berikutnya. Slide berikutnya, tolong, Mas Redi. Ya, nah apa saja permasalahan yang paling utama dalam kegagalan tadi yang guru besar hanya 34,52% keberhasilannya, sementara lektor kepala 65,48%. Saya sebenarnya banyak beberapa hal yang menjadi kendala, tetapi yang paling dominan adalah masalah karya ilmiah. Yang paling dominan masalah karya ilmiahnya. Biasanya kalau administrasi ada juga, tetapi itu relatif kecil lah. Biasanya antara ijazah dan penyetaraannya tidak disertakan. Antara berita senat dengan yang diusulkan berbeda, atau berita senatnya mengusulkan tetapi sebenarnya tidak memenuhi syarat. Nah, misalnya gini berita senat itu. Berita senat mengusulkan seorang doktor bidang A kemudian ditugasi mengajar di bidang B. Nah, mereka yang lebih parah lagi si dosen itu menelitinya di bidang C. Nah, senatnya jadi bingung mau ngambil A, B, C itu salah semua. Sehingga untuk memenuhi syarat guru besar antara latar belakang pendidikan atau keahlian S3 dengan bidang penugasan dan materi jurnal, materi publikasi harus sama. Kalau A semua, B semua, C semua. Salah satu tidak terpenuhi, itu akan gugur. Tidak memenuhi syarat. Dan itu harus dibuktikan dalam berita acara senat. Nah, kecuali misalnya antara doktornya A, kemudian penugasannya B, tetapi di jurnalnya A. Sehingga senat menyatakan bahwa dosen ini mempunyai bidang kepakaran A dan B, itu boleh. Jadi berita acara senat itu harus mengakomodasi ketiga-tiganya. Gitu. Nah, ini bidang tidak sesuai, kemudian pernyataan validasi, ya, administrasi, keabsahan karya ilmiah, ada peer review, begitu juga SK ya, SK tugas belajar, kapan aktif kembalinya, SK PAK kapan terakhirnya, dan kapan jabatan terakhirnya. Nah, di poin kedua itu masalah jurnal. Jurnal itu ada 5 poin paling tidak. Pertama di URL jurnalnya. URL jurnal itu sebelum kita masuk ke materi publikasinya, materi artikelnya, yang dicek pertama kali adalah validitas atau kredibilitas jurnal. Apalagi syarat untuk guru besar. Syarat guru besar itu jurnalnya internasional berreputasi. Nah, karya-karya kata berreputasi itu artinya ya Q1, Q2 atau Q3 juga boleh, tetapi dengan each index yang lumayan tinggi. Ada syarat-syaratnya di situ, di PO sudah disebutkan.
Jadi kalau jurnalnya sudah tidak bereputasi, maka dia sebelum artikelnya dibaca sudah gugur sebagai syarat khusus. Tapi apakah artikelnya dapat poin? Dapat. Artikelnya tetap dapat dinilai dan dapat kredit, tetapi tidak bisa dijadikan syarat khusus untuk naik ke guru besar atau lektor kepala. Lebih-lebih guru besar. Nah, jurnal itu nanti setelah dicek di URL-nya itu harus memenuhi kuota persyaratan yang reputasi. Reputasi itu artinya pertama dia bukan termasuk jurnal yang predator. Yang kedua, bukan jurnal yang discontinue pada saat artikel itu diterbitkan, dipublikasikan. Apalagi jurnal yang cancel. Nah, ini nanti ya kalau dalam bahasa sederhana lah tidak masuk jurnal daftar hitam. Itu pada saat publikasi itu diterbitkan. Tapi kalau discontinue, kalau diterbitkannya 2018 misalnya, tapi discontinue 2019, maka jurnal itu masih dianggap memenuhi syarat jurnalnya ya. Nah, setelah dicek jurnalnya, baru kita cek artikelnya. Itu tadi, apakah artikelnya sesuai dengan bidang keilmuannya? Apakah artikelnya sesuai dengan bidang penugasannya atau bidang pada saat S3 diluluskan? Nah, seringkali seorang ahli ekonomi tapi memasukkan jurnalnya masalah instrumentasi tapi di biologi, di jurnal biologi atau di masalah di computer science. Nah, itu kita dalami di dalamnya. Apakah artikel itu termasuk dalam coverage jurnal yang dipersyaratkan secara internasional itu? Jadi harus ada sinergi, harus ada relevansi antara isi jurnal dengan cakupan jurnal. Kemudian URL peer review. Ketika URL peer review ini harus mencantumkan apa hasil peer review-nya secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tidak cukup hanya secara kualitatif jurnal ini oke. Atau publikasi ini baik, tidak cukup, tapi buktikan kebaikannya di mana, nilai originalitasnya di mana, novelty-nya di mana, kalau salahnya di mana, itu dibuktikan, harus ada nilai kualitatifnya. Begitu juga kuantitatifnya harus dibuktikan. Kalau hasil peer review-nya kurang memenuhi syarat, maka harus diulang peer review-nya. Karena itu kita nggak yakin, reviewer kurang yakin bahwa peer review itu masih belum mencermati secara lebih detail. Nah, kemudian ada juga bukti korespondensi. Bukti korespondensi itu untuk membuktikan bahwa publikasi itu ditulis sendiri dan sangat dipahami oleh penulis pertamanya atau penulis korespondensinya. Karena apa ini diuji? Karena kita menemukan satu jurnal itu, satu kali terbit itu sampai 50 artikel. Dan seluruh penulisnya orang Indonesia. Walaupun ini terbitnya di luar negeri. Jadi kita agak ragu, ini kenapa penulisnya semua orang Indonesia dan satu tahun itu bisa sampai 20 kali terbit misalnya. Hampir 90% penulisnya orang Indonesia. Itu banyak kami temukan dan ini kami kategorikan jurnal-jurnal predator. Karena mereka biasanya bayar. Gitu. Nah, setelah itu baru uji kemiripan. Uji kemiripan itu ada ininya kan, ada instrumennya, bisa membuktikan apa Turnitin, apakah plagiat checker, silakan saja menggunakan itu dan harus disertakan. Kemiripan sebuah artikel di jurnal internasional tidak boleh melebihi angka 25%. Kalau termasuk yang self plagiation. Termasuk self plagiation. Self plagiator itu boleh tetapi tetap mencantumkan buktinya atau referensinya. Jadi kalaupun itu yang dikutip adalah artikelnya sendiri tapi tetap harus dicantumkan dan itu dihitung dalam 25% maksimal untuk uji kemiripan. Kalau di atas 25%, maka ini diragukan. Ini berarti banyak sekali harus ada yang diuji. Itulah kira-kira beberapa masalah yang selama ini kami temuin di level penilaian di pusat.
sehingga banyak sekali mengalami kegagalan. Kemudian ada berikutnya klaim karya penelitian. Jadi karya penelitian itu ada yang kalau kita persyaratkan sebagai jurnal internasional berreputasi, maka tidak cukup hanya karya internasional saja. Karena kurang kata berreputasi. Kata-kata berreputasi tadi itu biasanya masuk indeksasinya lumayan tinggi, dan biasanya ada citasi atau minimal its indexnya dibuktikan. Tapi apakah jurnal internasional tetap dinilai? Tetap dinilai, hanya kadang-kadang tidak bisa dijadikan syarat khusus. Prosedia juga dinilai, nasional terakreditasi juga dinilai, terutama untuk syarat yang lektor kepala, tetapi di bawahnya itu, jadi ada beberapa tingkatan nasional, proceeding internasional, termasuk proceeding nasional, itu semuanya dinilai, hanya yang bisa dijadikan syarat khusus untuk guru besar hanya untuk yang nasional berreputasi. Saya kira waktunya sudah cukup ya, Mas Ahmad Reddy ya. Siap, Pak Sofyan. Nanti saya akhiri, mudah-mudahan ini bisa membantu dan kami tetap berupaya untuk meningkatkan layanan kami, salah satunya dengan mempercepat penilaian dan menyiapkan komisi banding bagi para pengusul yang kurang puas terhadap hasil penilaian kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.